Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastain ala murnya wadin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatil adibni. Alhamdulillah Allah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah binimati tatimus shalihat. So, kenapa saya sering ucapkan assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatil adibni. Alhamdulillah Allah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah binimati tatimus shalihat. Yang pertama salawat sob. Dan alhamdulillah ala nikmatil Islam, yaitu saya bersyukur pada Allah atas iman dan Islam. Jadi dunia ini gak ada apa-apanya sebenarnya. Itu aja udah cukup kalau Allah. Dan ketika kita dapat iman dan Islam, insya Allah apapun kita dapatkan. Dan itu diajarkan oleh almarhum ayah saya Haji Daud Adini bin Hadi bin Hasan Bisri untuk mengucapkan itu setiap saat. Dan alhamdulillah kulli hal ini, dan alhamdulillah binimati tatimus shalihat adalah kata-kata syukur saya terhadap segala kondisi dan situasi apapun yang diterima. Dan terima kasih pada Allah telah menyempurnakan kenikmatannya. Jadi intinya apa? Kita terlalu bersyukur. Itu penting supaya nanam dalam hati sob. Saat ini saya mau kantor, sorry kalau ini hanya kaosan aja, karena saya mau gugat sekarang ini, kasih somasi yang ketiga ke mana, somasi kedua ke BPD, Bank Pengelolaan Daerah, dan kemarin ada jawabannya dari ini. Dan di sini saya sebutkan juga, serem sob kalau lihat ininya, kalau lihat suratnya, karena saya di situ terjadi kesalahan. Jadi berjuang itu kita harus totality, dan saya bukan mau menang gitu. Saya menyelesaikan masalah gitu. Di sini saya gugat, ini gugatannya. Ini somasi kedua terakhir ya ke kantor KPKNL Denpasar. Tantri Suyanto Tenaja itu pemenang lelangnya, karena dilelang Hieronymus Bisalang Keru, dia yang lola villa saya, terus kepala BPN Badung. Saya gugat itu jadikan turut gugat gitu, supaya nanti keputusan di pengadilan itu bisa ditindaklanjuti oleh mereka, kepala OJK Bali dan PN Denpasar. Jadi saya ini kan kemarin di OJK dijawab gitu, disuruh si BPD Bali-nya, Bang BPD Bali untuk buatin balasannya, dan memang dia ngakui terjadi salah objek lelang gitu. Jadi gini, objek lelangnya ini sedangkan perjanjian kreditnya adalah objek lelangnya ini gitu. Jadi yang 1,5 miliar itu harusnya kan ini waktu villa saya jaminannya yang 3,5 miliar gitu. Ternyata yang dilelang adalah yang saya ada lahan kosong waktu belum saya buatin perumahan, waktu sebelum saya buatin restoran, itu pinjamnya cuma 500, tinggal 300 sob. Itu tapi jaminannya ternyata yang dilelang adalah villa gitu. Jadi kan mau menang-menang sendiri gitu. Dan ini dia udah kasih jawaban bahwa lelang yang sudah tidak terjadi tidak dapat dibatalkan sesuai dengan PMK nomor 27 PMK 206/2016. Dan ini saya jawab juga gitu, karena ini berdasarkan ketentuan dari pasal 1365 KUHP Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut berdasarkan rumusan pasal tersebut. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur ya. Satu, ini saya somasinya. Perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Jadi jelas sob jadinya. Jadi saya dirugikan, dan ini ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan abstraksi di situ. Dan saya jawab juga dengan PMK-nya juga, Peraturan Menteri Keuangan 06/08/2010 pasal 13 dalam hal terhadap gugatan terhadap objek lelang untuk hak tanggungan dari pihak lain selain debitur suami atau istri debitur tereksekusi. Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan hak titel ekstraordiner dari sertifikat hak tanggungan yang melakukan pihak eksekusi pemohon atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh pengadilan negeri. Sudah dia. Jadi mau menang-menang sendiri aja di mereka ini. Kemarin saya bulan Juli jawaban dari saya cuma minta ke mereka semua solusi. Termasuk saya akhirnya buatin surat undangan juga untuk ke OJK ya, minta agar mereka melakukan mediasi loh. Salah satu juga saya mohon mereka ada mediasi. Jadi ada
mediasi di antara mereka ke ini. Jadi minta mediasi, tebusin OJK segala macam-macam. Seperti itu Sob. Jadi intinya berjuang itu terus-terusan, kita harus berani berjuang apapun kondisinya, apapun masalahnya, dan tidak boleh nyerah gitu. Gampang menyerah gitu. Ini dia satu lagi, saya buat surat untuk ke OJK, mudah-mudahan dari mereka memberikan tembusan kan ada lembaga penyelesaian sengketa itu. Silahkan, jadi saya libatkan banyak orang untuk melakukan ini. Semoga Anda semua bisa paham ya. Jadi tidak perlu takut gugat bank. Kemarin saya kalah pun bukan kalah Sob, karena yang turut penggugatnya saya tidak libatkan istri, sedangkan perusahaannya atas nama perusahaan istri gitu. Meskipun jaminannya atas nama saya gitu. Jadi saya kemarin dan itu bagus sih jadinya. Jadi semakin lama semakin asik terus. Nah kemarin juga sih ininya ini kerugian bagi Anda yang ngambil aset dari pelelangan, karena masih bisa digugat kalau merasa dirugikan, dan pengadilan tidak bisa ini, dan Anda akan direpotkan gitu. Kalau Anda menggunakan jasa pengacara minimal 30-50 juta per putaran sidang Anda habis gitu. Jadi intinya apa? Dan sedangkan kita kalau berani, makanya di SKDA kami ajarkan Anda untuk menjadi pengacara diri sendiri gitu. Kayak saya nggak ngerti, insya Allah kita akan bantu di SKDA, meskipun Anda mungkin berbayar sedikit ya, karena kita juga kan ada firma hukumnya yang mereka harus makan gitu. Jadi tidak terlalu besar gitu. Kalau Anda coba urus sendiri mungkin habis 50 jutaan, 30-50 juta, belum lain-lainnya. Kemarin ada satu kasus, saya bilang saya bantu, tapi langsung hadap sendiri, nggak mau dia. Akhirnya apa coba, baru 3 bulan udah habis 300 juta gitu. Karena harus buat sodok tuh, ya buat biaya-biaya lain gitu loh. Saksi ahli minta 20 juta segala macam, bla 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 gitu. Segala macam-macam. Kalau Anda mau menang ya salah, kalau jangan menang di pengadilan gitu. Kalau seandainya kita dimenangkan pun, termasuk kasus kemarin saya gugatan ke sana, itu karena alhamdulillah aja gitu. Kita syukuri aja gitu. Tapi tidak juga kita menggunakan cara-cara apapun, dan saya memang tidak sarankan Anda menggunakan cara-cara nyogok segala, meskipun kadang di pengadilan hal-hal tersebut sering terjadi, ada saja yang nawarkan gitu. Bayar 50 juta, 100 juta, 200 juta untuk menangkan, ternyata nggak ada juga gitu. Jadi intinya apa? Jadi kalau saya, apalagi kalau Anda dapat pengacara yang kadang-kadang terlalu material gitu. Jadi intinya apa? Yang penting keluar duit yang banyak dari Anda gitu. Yang kasihan Anda udah segala macam-macam. Kalau di kami mungkin Anda kalau nanti saat butuh segala macam-macam segala gugatan segala macam-macam, itu tidak terlalu mahal gitu. Dan kami juga nanti saat ada fee memang dari kami dimintakan itu untuk sebagian untuk wakaf gitu. Jadi semuanya mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semua. Ada firma hukumnya juga kami yang membantu, sehingga jawabannya akan terstruktur gitu. Tapi yang hadapi harus Anda sendiri gitu. Terus Anda minta pendampingan di pengadilan, kita hanya bisa ngikuti di belakang gitu, tidak bisa sebagai pengacaranya gitu. Kalau nanti sebagai pengacara pun ketika Anda siap, Anda bisa bayar, tapi per kehadiran gitu. Jadi tidak memberatkan sekali gitu. Semoga ini menjadi solusi bagi Anda semua, bagi warga SKDA. Mudah-mudahan orang yang diajak kerja sama oleh saya adalah orang-orang di firma hukum itu orang yang baik dan amanah gitu. Karena di awal saya bilang ke mereka harus amina wa ta'na, terus yang kedua harus berdasarkan prinsip membantu gitu, dan mereka siap semua gitu. Jadi intinya itu. Dan mohon maaf ya, cap itu buat cap itu enggak gitu. Dan saya karena kebetulan saya waktu muda itu mengumpulkan aset cukup banyak. Terus saya bekerja juga lumayan, Allah memberikan banyak kebaikan, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa dapat pemasukan dari mana-mana gitu, dari beberapa usaha, dari kos-kosan dan yang lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi berita bagus bagi Anda. Jangan dulu takut atau jerah ketika Anda berkasus dengan ini. Dan saya dengan BPD ini udah 3 tahun Sob berkasus gitu, dengan pemuatan yang sama, dan itu belum beranjak DPN Negeri Denpasar gitu. Dan saya minta mereka untuk negosiasi, termasuk kemarin si Tanti Sutoi Sanyoto, si pemenang lelang sudah menawarkan damai 200 juta. Saya nggak mau gitu. Kalau mau ya sesuai inilah 750-an sampai 1 miliaran gitu. Mereka mau, kalau enggak ya udah terus lanjut gitu. Saya nggak nawarkan juga, kalau mau kita lelang bareng-bareng, kita jual bareng-bareng, harganya berapa, anggaplah laku 3 miliar gitu. Sisanya apa yang dikeluarkan dan apa yang saya inginkan, dan sebagian tambahan buat dia gitu. Kalau dia mau seperti itu yang akan saya tawarkan ke mereka semua. Jadi tetap di proses somasi yang terakhir ini, September ini, karena udah tidak PPKM, saya akan lanjutkan di gugatan gitu. Kalau mereka BPD Bali masih arogan dan masih nutup mata gitu, tidak mau kerjasama, udah tahu salah gitu,
atau gimana seperti itu. Dan mungkin mereka merasa menang gitu, karena dia punya uang, punya kekuasaan gitu, punya kenalan banyak di mana-mana gitu. Tapi saya yakin ya, para hakim pun tidak semua bisa disogok gitu, atau dipermainkan gitu. Dan kalau kalah pun saya pasrah, nggak apa-apa, saya lanjut sampai ke pengadilan tinggi, sampai ke MA gitu. Dan itu butuh waktu panjang gitu. Mungkin bagi BPD nggak masalah, tapi bagi pemenang lelang dan yang ngelola aset saya, Hieronymus tadi, itu pasti itu jadi masalah gitu, karena akan dipaksa hadir di pengadilan gitu. Kalau enggak ya paksa gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.